Shalom keluarga Yakum, kembali kita berjumpa dalam Yakum Fellowship pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian-Mu, di mana kami boleh kembali bekerja, berkarya di Yakum secara khusus di unit kerja kami masing-masing. Sebelum kami mengawali pekerjaan kami akan mendasari dengan firman Tuhan, kiranya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, supaya kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Markus pasal 4 ayat 21 hingga 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan, berbagailah setiap kita yang mendengarkannya dan senantiasa berjuang untuk menjadi pelaku firman-Nya. Haleluya. Ada sebuah cerita. Seorang bapak buta sedang berjalan dengan tongkatnya pada malam hari. Tangan kanannya membawa tongkat dan tangan kirinya membawa sebuah lampu. Kemudian datanglah seorang ibu menghampirinya dan bertanya, "Pak, kenapa Bapak berjalan sambil bawa lampu?" Bapak itu pun menjawab, "Untuk penerangan, Bu." Ibu itu heran dan kembali bertanya, "Tapi maaf, Bapak kan buta dan tetap tidak bisa melihat jalan sekalipun ada lampu." Bapak itu tersenyum sambil menjawab, "Betul, Bu, saya buta, tidak bisa melihat, tetapi orang lain bisa melihatnya, Bu. Lampu ini selain untuk membuat jalanan menjadi terang, juga dapat menghindarkan orang lain agar tidak menabrak saya." Yesus mengatakan, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Dengan kata lain, penggunaan pelita mesti disesuaikan dengan substansinya, yaitu untuk menerangi apa saja yang berada di sekitarnya. Pelita dinyalakan bukan untuk ditutup dengan gantang. Gantang adalah sejenis alat ukur untuk benda kering atau barang-barang yang akan diperdagangkan pada zaman itu. Satu gantang berisi sekitar 35,24 liter. Jadi satu gantang dapat menutupi sepenuhnya sebuah pelita sampai tidak kelihatan sama sekali. Jadi kalau pelita ditutupi dengan gantang, maka dampaknya api pelita akan padam dan ruangan pun menjadi gelap. Pelita juga tidak dinyalakan dan diletakkan di bawah tempat tidur karena terangnya menjadi terbatas. Sehingga sejatinya pelita ditempatkan di atas kaki dian yang posisinya cukup tinggi sehingga dapat menerangi seluruh ruangan yang ada. Kita adalah pelita Tuhan, Bapak Ibu, yang punya misi untuk menerangi dunia yang gelap karena dosa. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan tanggung jawab sebagai terang Kristus. Yang pertama, terang itu harus terlihat. Menjadi pengikut Kristus tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh malu mengakui identitas. Perbuatan kasih kita harus bisa dilihat oleh dunia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, terang itu membuat segala sesuatu menjadi jelas. Tanpa terang, orang bisa menginjak apa saja, bisa menabrak apa saja,
dan membahayakan siapa saja. Di dalam realitas kehidupan ini, kita harus berani memperjelas segala sesuatunya. Jika itu benar, katakan benar. Jika itu salah, maka katakanlah salah. Tidak bisa kita menjadi pengikut Kristus yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Yang ketiga, terang sebagai petunjuk arah. Terang dapat membimbing arah perjalanan seseorang. Ada kalanya di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, seseorang mengalami kebingungan, kebuntuan, kekecewaan karena masalah kehidupan yang begitu pelik. Dan kita sebagai terang Kristus turut ambil bagian dalam membimbing sesama kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif, melalui keteladanan kita. Bukan justru kita menyesatkan atau menghancurkan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, ketiga tanggung jawab tersebut tidak dapat terpisahkan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama. Memang tidak mudah menjadi terang bagi dunia ketika dikelilingi banyak godaan. Agar aman dan dapat mempertahankan terang kita harus mengenali bentuk godaan yang mendekat kepada kita masing-masing supaya dapat kita hindari. Bisa saja mungkin godaan itu berupa keegoisan, keserakahan, kemunafikan, dan sebagainya. Mari latihan diri dan disiplin rohani. Itu menjadi upaya kita dalam mempertahankan terang Kristus. Kita dapat menjadi terang yang paling terbaik di bidang kita masing-masing. Bekerjalah seperti bekerja untuk Tuhan. Layanilah sesama dengan sukarela dan tanpa bersungut-sungut. Karena jangan-jangan itu Yesus yang sedang menyamar dalam wajah orang yang kita jumpai. Selamat menjadi terang Tuhan, selamat bersinar, Tuhan Yesus menolong. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami akan misi kami di tengah-tengah dunia ini. Sebagai terang Kristus, kiranya kami boleh tetap mempertahankan terang itu dan memancarkannya bagi sesama kami dan dunia kami, secara khusus dalam dunia pekerjaan, pelayanan kami di Yakum. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kelengahan kami yang selama ini kami lakukan, yang mungkin jauh dari harapan Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami supaya kami dapat memperbaiki diri, sehingga dalam kehidupan kami selanjutnya, kami semakin serupa dengan Kristus. Berkatilah pekerjaan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.